Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Semoga kita sehat selalu. Apa sih ke skill terhebat kita kalau kita nggak sehat, itu nggak terlalu istimewa. Artinya kita di weekend ini semoga sehat, karena modal pembangunan kesuksesan adalah sehat. Saya merasakan sekarang usia mau 30, dari 2019 udah mati-matian kemana-mana, pergi-pergi gitu ya. Yang saya takutkan satu, ternyata sakit itu membawa sesuatu hal yang menjadi buruk gitu. Artinya apa? Ya, investment yang paling tinggi adalah kesehatan. Itu kata orang tua lama dan benar itu terjadi. Semoga kita semua sehat dan kita hari ini bisa belajar bareng. Saya bukan mengajari tapi lebih ke discuss, karena mengajari itu sesuatu hal yang menurut saya belum saatnya dilakukan oleh saya saat ini, tapi lebih ke discuss. Meskipun basic saya juga sekarang akademisi selain praktisi ya, tapi saya ke siapapun itu, you discuss, collaboration itu adalah poin penting daripada kita saling mengajari gitu kan. Jadi kalau saya juga mencari pengalaman dari teman-teman, ya semoga kita bisa sharing terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan di dunia IT saat ini. Begitulah kira-kira teman-teman. Saya akan share screen tentang materi hari ini ya, discuss hari ini tentang bagaimana sih kita bisa sukses ya di era digital saat ini, pengembangan bisnis, karir, itu bisa kita kelola dengan baik. Artinya apa? Saya dua sisi ini banyak sekali yang menjadi sebuah problem, apakah saya jadi orang bisnis, apakah saya mengembangkan karir di dunia IT. Dua-duanya saya jalani ini, sebagai bisnismen saya membangun perusahaan, iya. Tapi karir pun saya jalani juga. Ada dua jalan yang saya lalui saat ini yang insya Allah lah menjadi sebuah pilihan terbaik. Tapi kalau memang kita mau fokus, pilih satu, artinya mau bisnis apa karir, itu bisa kita pilih lah bagaimana cocoknya kita. Kalau mampu dua-duanya, ya kenapa enggak. Saya saat ini bisnis lebih ke software development, retail teknologi, tapi karir ya sekarang jadi dosen dan sebagainya. Itu bisa menjadi dua apa ya, jalan karir di dunia IT yang bisa kita lalui. Nah, buat teman-teman yang masih mahasiswa juga, saya akan sharing bagaimana kita membangun karir ketika lagi kuliah, kita bisa jadi dapat cuan. Karena kan kita ngomongin itu ya, tentang kesuksesan. Bukan kesuksesan itu bukan nyari duit doang ya, tapi kesempatan, peluang, dan sebagainya. Bahkan kalau saya saat ini kembali ke usia muda, saya ingin jadi mahasiswa kembali. Kenapa? Banyak kok peluang-peluang mahasiswa yang bisa kita ambil untuk pengembangan karir dan bisnis. Oleh karena itu, dari pengalaman saya, kita akan sharing bagaimana kita mencoba sukses lah di dunia IT saat ini. Nah, jika teman-teman saat ini lagi pusing, aduh, saya itu sekarang di IT harus bagaimana ya? Karena sebetulnya pengembangan ID itu sangat luas. Kalau saya sekarang bisa memvisualisasikan dan memapping arah kita mau kemana gitu. Contoh, kita mau fokus untuk product development di IT, kita fokus jadi IT consultant, membuat produk project dan sebagainya. Yang saya alami itu adalah kuncinya adalah di inovasi. Inovasi kita perbedaan dengan yang lainnya apa sih gitu? Apakah kita berbeda dari segi produk atau layanan, itu juga harus menjadi sesuatu yang paling bagus. Kenapa? Dalam product development ini, dalam menata karir ini, apa sih yang kita berikan kepada mereka? Perbedaan kita, diferensiasi yang akan diberikan kepada klien dan sebagainya. Itu kan kalau kita kerja di perusahaan pun begitu, apakah kita lebih berinovasi atau mereplikasi, itu bisa jadi pilihan. Karena kalau kita membuat produk, contoh nih, saya lagi di kampus atau banyak mahasiswa suka nanya ke saya, bagaimana sih Pak untuk membangun produk IT gitu? Ya solusinya berinovasi. Kalau enggak berinovasi ya eh, apa ya, membuat produk-produk yang sama, yang mirip dengan orang lain yang bisa kita kembangkan dengan produk-produk terbaru. Tapi ada juga nih di dunia IT itu ada kok yang jadi orang marketing, karena saya kan nggak mau lah jadi orang product development gitu. Kita harus ngoding dan sebagainya. Saya mau fokus di marketing IT. Maka solusi yang saya dapat berikan adalah ya kita harus memberikan solusi produk atau layanan kita yang diberikan kepada orang lain. Jadi orang marketing kan menjual ya, menjual layanan produk yang dibikin, kemudian ya salah satunya memberikan solusi. Tapi dalam pembentukan tim saat ini ya, karena kita membangun, Oke, udah better lah. oke,
Oke, kita saat ini akan mencoba beberapa hal yang akan kita pelajari ya terkait dengan market analytic yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita tidak merasa sudah nyaman dengan sesuatu hal yang lama, maka itu tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, teknologi yang terbarukan pun kita harus pelajari. Kenapa? Perusahaan luar, perusahaan mapping dunia saat ini sudah berada di sana. Kalau kita merasa nyaman dengan problem yang lama, maka kita akan susah berkembang juga untuk era saat ini. Tapi yang paling penting saat ini adalah ketika kita mau mengembangkan bisnis atau karir IT, maka dari pengalaman saya berbicara, kita harus memiliki partner dan rencana. Selama kita hari ini belajar banyak hal, kita e-course gabung dan mau kuliah lagi dan sebagainya, maka yang paling penting adalah punya partner. Karena kompetisi saat ini, mau itu bisnis atau karir, kalau kita cuma sendirian, tidak bisa berkolaborasi, itu menjadi sebuah problem. Yang kedua, kita harus memiliki plan. Arah kita mau kemana nih dalam melakukan kompetisi ke depan. Kita membangun reputasi, kita membangun network, itu harus di-plan dari saat ini. Kenapa? Banyak orang yang pintar, tanpa melakukan planning, dia tidak bisa berkompetisi di dunia IT saat ini. Artinya apa? Bagaimana kita membangun branding sebagai anak IT, bagaimana kita membangun jaringan, supaya kita bisa banyak kolaborasi dan sebagainya. Jadi dalam sebuah pengembangan kesuksesan di bidang IT, itu memang harus ada partner development and plan development. Itu penting buat kita untuk sebuah fundamental. Tapi sejauh ini, bagaimana kita membangun partnership, membangun jaringan supaya kita bisa berkembang di dunia IT, menurut saya sih sederhana ya. Jadi kita tuh harus bisa menentukan tujuan partner kita dan bisa menseleksi kriteria kita apa. Contoh kita ingin membangun partner untuk marketing, kita pilih kriteria untuk partner marketing kita siapa, di mana lokasinya dan sebagainya. Kenapa? Banyak orang yang datang ke kita, saya mau jadi mitra, saya mau jadi partner, tapi kalau kita tidak seleksi dengan baik, maka itu menjadi sebuah kekacauan ke depannya. Banyak orang yang bergabung tapi tidak produktif. Banyak kok yang kita, ayo gabung, kita kolaborasi, tapi ujung-ujungnya nggak jalan. Oleh karena itu, ketika kita membangun partner building, maka harus bisa menseleksi dari hal kriteria. Tujuan pun diutamakan, tujuan kita untuk membangun partner untuk apa? Apakah kita menjual produk, apakah kita untuk mengembangkan dari segi komunikasi dan sebagainya. Tapi selain dari menseleksi kriteria partner ya, tapi yang saat ini terjadi di dunia IT, apakah orang-orang banyak yang jadi YouTuber, orang-orang yang jadi influencer juga, programmer, itu melakukan identifikasi potensial partner. Jadi saya sekarang, contoh alhamdulillah kolaborasi dengan lu kan anak IT ya, kita melakukan identifikasi, riset apakah program ini akan sesuai atau tidak, apakah berpotensi ke depannya, itu betul-betul dilakukan saat ini. Tapi yang paling penting kenapa kita harus sukses di dunia IT, ya kita melakukan negosiasi, agreement. Kita membuat agreement dengan partner kita, nih apa nih yang akan kita lakukan ke depannya. Gue punya ini, lu punya apa, kita kolaborasikan, kita negosiasi supaya ini bisa berkembang. Selama orang IT tidak bisa menegosiasi dan melakukan agreement, ya kita tidak akan berkembang. Karena kan kita tahu lah orang IT kan banyak yang introvert gitu ya, negosiasi pun susah, melakukan agreement drafting juga susah. Tapi kita belajar lah. Saya juga dulu sama sebagai software engineer yang pure, aduh negosiasi susah gitu. Makanya banyak programmer atau orang-orang teknikal saat ini ya ada yang contoh orang desain gratis ibaratnya karena kita nggak bisa nego gitu. Hal-hal ini memang sangat penting untuk bisa kita lalui. Tapi yang paling saat ini dibutuhkan adalah communication. Kenapa sih banyak orang yang pintar tapi tidak bisa berkembang? Ya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain. Bahkan dengan halnya komunikasi yang jelek, kolaborasi pun tidak bisa terjadi. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya juga atau ke karyawan saya juga di kantor, ayolah berkomunikasi dengan baik. Ayolah kita mulai membangun komunikasi yang betul-betul bisa membangun ke depannya gitu. Jangan sampai lu kerja, gua kerja, tapi akhirnya nggak sesuai dengan keinginan gitu. Makanya ada kolaborasi. Selanjutnya adalah bagaimana membangun partnership ya.
Kalau menurut saya dari pengalaman, bagaimana membangun partner yang keren itu adalah ya kita harus menentukan tujuan dan visi yang sesuai. Yang pertama nih, kita bagaimana membangun sebuah partnership yang sesuai dengan keinginan kita. Banyak kok orang-orang yang saat ini membangun partner bisnis tapi tidak memiliki reputasi yang bagus. Makanya kan goal sama visinya tidak jelas juga. Yang selanjutnya bagaimana membangun partnership. eh, Tadi udah dibilang ya, kita melakukan identifikasi apa nih partner-partner yang berpotensi. Menurut saya sih ya memang kita harus memilih-milih partner yang sesuai dengan kita siapa. Jangan sampai semua kita ambil tapi malah tidak berkembang. Itu yang saat ini banyak terjadi, orang-orang membangun komunitas atau partner dalam bisnis atau karirnya. Kalau saya dulu sebagai teknikal gitu ya, nggak mau lah bikin agreement, nggak mau. Yang penting, oh ini ada produknya, ini ada layanannya, kita kembangin bareng, tapi ujungnya nggak jalan. Tapi kalau saya saat ini, semua by data dan by dokumen. Kita bikin agreement atau MOU, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi dan sebagainya. Tanpa MOU, kita nggak ada landasan hukum, landasan kerja yang bisa kita lakukan. Ada hak dan kewajiban pun itu tidak tertulis dengan baik, itu akan membuat kita semakin tidak berkembang. Oleh karena itu, sebagai orang IT, kita juga harus terbiasa membuat agreement atau MOU, supaya ya segala sesuatu yang kita kerjakan, keringat yang kita keluarkan sesuai lah yang apa yang kita harapkan. Nah, saya bilang kepada teman-teman bahwa di era digital, bagaimana kita bisa berkembang, bahkan sukses di era digital adalah collaboration. Saya bilang collaboration is the king. Kenapa? Tanpa kolaborasi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bukan hidup di era 90-an gitu ya, yang ibaratnya one man show gitu. Sekarang kan kita berkolaborasi, membangun komunikasi yang baik supaya semakin banyak orang yang bergabung dengan satu misi dengan kita, maka hal itu bisa kita lebih berkembang, apakah karir, apakah bisnis, dan semuanya itu bisa. Makanya kan yang paling penting adalah effective communication is crucial di sebuah partnership. Komunikasi yang baik, kenapa sih saat ini kalau kita analogikan ya, kenapa sih saat ini masih banyak perang di dunia? Karena kan diskomunikasi. Kenapa sih di suatu perusahaan masih ada kekacauan? Menurut saya sih diskomunikasi problemnya. Oleh karena itu, communication is the king untuk membangun kolaborasi. Makanya kan memunculkan sebuah value, provide value di dalam sebuah karir atau mungkin dalam bisnis, itu kita harus bisa memaintenance. Bagaimana kita membangun partnership yang sesuai. Jangan sampai kita ngebangun perusahaan bersama teman, contoh. Temannya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau marah susah, karena teman gitu. Itu kan menjadi sebuah problem. Oleh karena itu, ya perbaikilah komunikasi supaya memang dalam kolaborasi ini bisa terbentuk. Selanjutnya adalah, ini ada studi kasus ya dari saya. Betul-betul saya itu anak petani, teman-teman. Saya juga kan di medsos saya bilang saya anak petani dan sebagainya. Tidak ada circle orang IT di sekeliling saya, nggak ada orang bisnis di sekeliling saya. Saya bangun bisnis, karir saat kuliah semester 2. Saya membangun kesempatan, saya membangun peluang sendiri waktu itu di bidang IT. Dan alhamdulillah saat ini berkembang selama 15 tahun lah. Mau 15 tahun saat ini. Itu menurut saya sesuatu hal yang bagaimana sukses di era IT ini bisa berkembang karena kita menciptakan peluang sendiri. Banyak orang IT yang menunggu peluang gitu, nunggu peluang atau apakah nanti suatu saat. Kalau saya sih sekarang harus buat peluang. Saya harus create peluang supaya memang saya bisa mengembangkan. Itu yang bisa saya lakukan selama ini. Saya dari awalnya karir bekerja di orang, nyobalah jadi freelancer, jadi mitra dan sebagainya untuk membangun pengalaman, tapi akhirnya saya membangun perusahaan sendiri. Sampai saat ini ya alhamdulillah ada kantor di Malaysia, punya kantor di US sama di Jerman. Bahkan saat ini kalau teman-teman lihat di Instagram saya sekarang lagi rakit laptop sendiri gitu. Wah, sesuatu hal yang menurut saya nggak mungkin. Kok bisa ngerakit laptop sendiri gitu? Tapi alhamdulillah saat ini saya juga bisa memproduksi laptop dan komputer, bahkan mini PC. Oleh karena itu, apa yang bisa saya lakukan? Collaboration. Collaboration untuk membangun karir dan bisnis di era digital itu sangat penting. Tapi yang saya ulangi lagi, membangun kolaborasi, kita sebagai anak IT harus bisa berkomunikasi. Anggaplah orang IT banyaknya introvert. Mohon maaf, saya juga dulu introvert loh. Ketemu orang pun agak susah gitu.
Bahkan kalau ada klien marah, WhatsApp-nya saya blok gitu, karena kan, aduh saking introvertnya. Dulu mungkin teman-teman juga pernah merasa seperti itu. Tapi ketika saya belajar dari pengalaman, belajar komunikasi yang baik, berkolaborasi dan bermitra, kedinamisan hidup di IT itu penting gitu. Makanya kita harus mencoba keluar dari sesuatu hal yang pernah kita lakukan saat ini. Contoh kita melakukan networking, membangun kolaborasi, berkomunikasi dengan orang banyak, supaya kita memang bisa lebih terbuka dan mudah-mudahan kita jadi ekstrovert juga kan. Karena unik loh orang IT tapi ekstrovert. Jadi skillnya memang di IT berkembang, tapi dia juga dalam hal karir pun bisa berkembang karena dia bisa mengkomunikasikan, memperlihatkan kepada orang lain bahwa value saya apa. Sehingga kunci sukses dalam bisnis IT atau karir IT adalah bagaimana kita membangun partner yang sesuai dengan misi kita. Dan misi ini terbangun karena memang ada kolaborasi. Kolaborasi terbangun karena ada komunikasi. Di situ kita poin pentingnya. Jadi saat ini pun saya banyak melakukan pemberdayaan di desa. Anak-anak saya ajarkan IT, saya programming, saya ajarkan juga technical thinking dan semuanya. Dan sekarang ada yang kerja di Google Singapura, ada yang kerja di Amazon, bahkan kerja di perusahaan saya di luar negeri. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, kita membangun ekosistem baru. Sukses di era digital bukan hanya sebatas kita dapat duit. Duit itu nomor sekian. Tapi yang paling penting adalah ekosistem yang kita bangun selama ini, apa outputnya gitu. Apakah kalian bisa melakukan pemberdayaan, apakah kalian bisa melakukan pembangunan produk, dan sebagainya. Sehingga banyak hal yang bisa kita kelola. Bukan semakin banyak pengelolaan kita semakin pusing, tapi semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak peluang yang bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Itu paling penting di era digital saat ini. Kalau orang dulu, ya mungkin ya saya sebagai programmer, udahlah saya kerja di satu perusahaan, saya ngembangin proyek itu selesai. Tapi saat ini tidak seperti itu. Dengan keterbukaan era digital, banyaknya medsos dan lain-lain, kita harus bisa menyesuaikan diri. Apa nih yang akan kita berikan ke orang lain, bahkan ke diri sendiri, bahkan ke perusahaan kita. Kita harus bisa membalanskan itu. Oleh karena itu, kunci sukses di era digital saat ini adalah kita harus bisa memahami kebutuhan digital saat ini seperti apa. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkolaborasi, apa yang saya punya pun kita bisa kolaborasikan. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya berikan, ini sampel saya, profiling saya. Dari dulu pas zaman mahasiswa betul-betul saya dari nol. Banyak motivator bilang dari nol, toh orangnya kaya, orang tuanya berada, saya memang keadaannya sangat begitulah anak-anak petani di kampungnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang pun dunia pendidikan saya berkembang, dunia bisnis juga saya berkembang, bahkan ke dunia partnership pun saya alhamdulillah sekarang berkembang juga. Tapi semua saya bilang ke mahasiswa, banyak program-program pemerintah yang bisa kita eksekusi. Untuk apa? Mendapatkan peluang dan menciptakan peluang. Oleh karena itu, ya kita harus bisa mengambil keputusan arah kita mau kemana. Saat ini pun di desa saya memiliki 5 perusahaan ya. 5 perusahaan ini semuanya studi kasusnya beda-beda. Ada yang main retail, ada yang main project, ada yang main project pemerintah. Semuanya beda-beda. Kantornya di Garut, ada di Bandung, di Jerman, Malaysia, sama di US. Ini saya lakukan dari usia dulu dari usia 19 tahun. Oleh karena itu, kesempatan kita semua semakin besar asalkan kita mampu mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita. Bahkan berkolaborasi itu sangat penting. Nah, itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan, bagaimana kita membuat kita berkembang di era digital, bahkan kita lebih sukses. Saya saat ini menata karir dan bisnis juga, jadi dua-duanya saya jalani, tapi memang lebih fokus ke bisnis, karena karir pun saat ini memang saya pengembangan di kementerian, juga saya juga karir sebagai akademisi juga. Seperti itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Yusef. Mungkin bisa on cam lagi Mas, biar lebih atraktif ya. Nah, itu ya beberapa informasi pembahasan yang disampaikan oleh Mas Yusef, dan beberapa udah saya catat juga. Yang paling penting ya, poin yang disorot itu adalah salah satunya bagi teman-teman, terutama yang berprofesi berkarir di dunia IT dan ingin berbisnis di dunia IT, ternyata
kita mulai lebih dari yang sederhana ternyata terlebih dahulu. Yang itu adalah salah satunya berkolaborasi. Nah, dalam berkolaborasi pun kita harus menyeleksi mana yang bisa kita ajak berpartner, bekerja sama, karena itu akan berpengaruh juga ya bagi bisnis kita ke depan. Nah, setelah kita udah dapat nih teman-teman kita yang ternyata potensial, memiliki apa namanya karakter yang baik, yang bagus, maka kita bisa baru membuat perencanaan. Nah, dari perencanaan-perencanaan yang udah disusun, nah barulah kita menetapkan nih kesepakatan mana yang oke, mana yang bisa kita jalankan supaya kita tahu nih tugas kita masing-masing apa. Hak dan juga kewajiban yang harus kita jalani itu apa saja. Nah, mungkin itu beberapa informasi ya tambahan juga bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan karena kita akan lebih banyak diskusi ya. Dan dari PowerPoint-nya juga nggak terlalu banyak yang dibahas karena kita memang akan berfokus pada ya interaktif juga komunikasi dua arah. Jadi silakan bagi teman-teman yang bertanya boleh eh, di chat box ini atau langsung dengan format perkenalkan namanya siapa, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya apa. Jadi tetap berhubungan ya dengan topik yang sedang kita bahas. Saya tunggu kepada teman-teman. Silahkan untuk bertanya. Dan di sini ya siapa yang masih mahasiswa nih? Ada yang sedang menempuh pendidikan atau ada yang udah tamat dan lagi praktisi IT? Ya, ada siapa aja nih banyak nih ya, ada 30 orang. Oke ada Mas Andi Fatur. Oke, boleh. Silakan Mas, ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Ya on cam-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, mungkin perkenalkan dulu Kak, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alhamdulillah sekarang udah masuk menempuh jurusan IT juga di salah satu kampus di Kalimantan Timur. Kemudian untuk status saya sekarang lagi mengikuti program di salah satu eh, kampus ternama di Jawa, yaitu Unida Gontor ya, kalau kenal ya. Di sini saya mengikuti program kaderisasi ulama. Nah, kemudian kenapa saya tertarik dengan sebelumnya saya sebenarnya udah lama mengikuti salah satu media melalui Instagram, Look Anek IT ini. Dulu karena Kemudian IT, saya oke. ya kemudian saya dapat informasi ini, kemudian ya segera mungkin saya menghubungi CP yang tercantum. Nah, kemudian kenapa saya menginginkan mengikuti ini, walaupun ya dalam dalam keseharian saya ini tidak begitu intens terkait dengan IT ini, karena saya mungkin aktivis juga, jadi kebanyakan hidup di dunia luar, bersosial dengan masyarakat. Nah, tapi karena berhubungan dengan judul TA saya atau mungkin makalah saya di sini tentang tugas akhir saya, makanya saya ingin ikut. Nah, ketika saya ikut, nah mungkin saya ingin bercerita terkait dengan proses yang sudah saya alami di sini. Jadi di sini saya sudah mengambil judul makalah yang berhubungan dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini mungkin tidak asing bagi pemateri kita, Kak Yusef Maulana, karena memang Artificial Intelligence ini sudah sangat mempengaruhi ya, sudah sangat mempengaruhi dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Namun ada yang perlu menjadi pertanyaan kita ketika artificial intelligence ini berkembang, yaitu adalah penggunaan, pengembangan serta pembuatannya. Nah, apakah mungkin Kak Yusef Maulana berkaitan dengan perkembangannya sampai saat ini, apakah tetap juga memperhatikan etika-etika yang ada di dalam proses bisnis yang sudah dijalani sekarang, nah, khususnya di dalam bidang IT itu sendiri, Kak. Nah, mungkin itu sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana cara mengimplementasikan etika di dalam bisnis, atau mungkin
dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan IT ini, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi Fatur atas pertanyaannya. Udah jelas ya Mas Yosep dan pertanyaannya, Ya, ya, bantu saya ulangi. Oke, jelas. ini masalah etika ya. Oke, boleh Oke, dijawab Mas? saya selama 2 tahun ini fokus dalam pengembangan etika di IT, Mas. Kenapa? Karena saya mengalami banyak hal selama 15 tahun di IT. Banyak kok sekarang orang-orang IT, bahkan karyawan saya pun, kenapa loh etikanya semakin aneh-aneh. Yang paling simpel ya tentang kedisiplinan. Kita ngomongin soft skill. Kenapa sekarang programmer kok makin malam, makin jadi, makin siang, makin tidur gitu. Kalau saya bilang melihat etika itu tidak begitu baik. Kenapa? Selama kita pagi tidur, siang tidur, malam bekerja, itu kan menurut saya tidak baik juga. Kembali lagi kan ke etika juga. Contoh nih, ada klien yang siang-siang nanya tapi dia tidur. Itu menjadi sebuah problem. Yang kedua, dari segi kedisiplinan kan itu tidak baik. Nah, menurut saya adalah etika yang paling bagus saat ini adalah menurut saya fundamentalnya tetap ke agama. Meskipun dia agamanya beda-beda ya, bagi teman-teman yang bertanya, tapi kalau saya memang basicnya Muslim, semua lagi kembali ke personal life development. Itu lagi ke etika. Contoh nih, etika paling banyak saat ini yang terjadi adalah banyaknya plagiasi ya, plagiasi dari karya tulis atau karya teknologi, duplikat dan sebagainya. Saya selalu mengajarkan kepada teman-teman, bolehlah pas waktu kita belajar pakai software bajakan. Tapi kalau kita udah bisnis, ya masalah kita pakai bajakan. Karena saya sudah merasakan dulu, ketika software saya dibajak sama orang lain, saya ngerasa sedih. Tapi di akhirnya saya berpikir, toh saya dulu juga ngebajak software, ya ini hukum karma. Oleh karena itu saya berpikir, etika dalam bisnis IT itu, dalam karir IT itu sangat penting. Dan bagaimana kita menjaga etika, ya kembali lagi ke agama. Agama itu mengatur tentang hak dan kewajiban, mengatur hak dan cipta, bagaimana kita bisa mengolah itu. Dan itu sangat harus dipelajari oleh orang bisnis atau orang karir untuk melakukan etika tersebut. Tujuannya apa? Ya kita bisa lebih menyadari lah, sebetulnya arah kita akan kemana. Kita tanpa etika, menurut saya banyak yang kacau. Mohon maaf Mas, kemarin karyawan saya 5 orang saya pesantrenkan selama 1 bulan. Kenapa? Karena saya takut gitu ya. Saya sekarang mau usia 30, ketika jam 10 malam masih ditelepon klien, jam 2 subuh masih ada yang bug, kemudian kita bangun, itu pola hidupnya jadi terganggu. Bagaimana untuk bisa memperbaikinya? Ya udah pesantren sebulan, dia menjalani waktunya dengan baik, pas dia kembali ke kantor, dia merasa sesuatu yang berbeda. Dia bekerja dengan baik, manajemen waktu juga jelas, sampai ke proses-proses yang lain. Itu mungkin Mas kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Yosep atas jawabannya. Ya, kepada Mas Andi, itu ya beberapa argumen ya yang sekiranya dapat membantu, terutama ini ngisi TA ya. Jadi bisa menjadi bahan apa juga, referensi. Dan saran saya, selain dari materi ini yang disampaikan oleh Mas Yosep, ya Mas Andi juga bisa ya membaca beberapa referensi tentunya, karena itu lebih spesifik dan juga lebih orisinal gitu loh. Nah, gitu palingan ya dari saya, dan juga terima kasih kepada Mas Andi atas pertanyaannya. Kemudian saya berlanjut ya ke beberapa pertanyaan, ini ada yang masuk. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya dari Kak Rikrik Faud Wahab. Adakah proyek yang mungkin sedang dibahas, yang sedang dikembangkan Mas Yosep? Dan kayaknya Mas Faud ini juga berharap, Mas Fuad ya, Mas Fuad ini juga berharap ada yang seperti Mas Yosep ke depannya nanti yang bisa memberikan peluang atau menciptakan peluang daripada mencari peluang. Kira-kira proyek-proyek apa sih Mas yang bisa dikembangkan ke depannya, mungkin dalam 5-10 tahun ke depan sih yang paling oke lah gitu loh. Iya. Ya saat ini memang saya banyak proyek, kebanyakan 80% teman-teman saya dari Eropa. Jarang banget saya mengerjakan proyek-proyek dari lokal. Bahkan kita saat ini lagi bikin proyek dari Belanda, dari Jerman, dan sebagainya. Kenapa? Berpeluangnya lebih luas ketimbang yang ada di lokal. Mohon maaf Mas, di lokal itu masih banyak yang minta gratisan, yang Ya, ngutang, dan betul. sebagainya. Tapi kalau kita banyak yang keluar negeri, itu semuanya profesional. Dan saya nih informasi, kemarin saya meeting Mas, Vicon sama orang Belanda, telat 1 menit 2 detik saya dimarahin. Di kita 30 menit belum mulai, biasa aja santuy gitu. Jadi menurut saya
peluang yang paling bagus kita go internasional gitu. Meskipun memang produk-produk lokal juga, market lokal banyak juga. Tapi kalau kita ngomongin dari pertanyaan ini ya, bagaimana kita bisa mengembangkan ini, ya menurut saya nih ya, project yang paling bagus ke depannya bukan AI kalau menurut saya. Apapun teknologinya, mau AI, mau virtual reality, mau apapun itu, tapi yang paling keren adalah support untuk UMKM. Karena menurut saya UMKM tidak ada matinya. Saya belajar pas COVID kemarin, yang bertahan UMKM. Perusahaan besar banyak yang karyawannya dipecat dan sebagainya. UMKM malah maju. Oleh karena itu, kalau kita mau ngembangin teknologi, coba objeknya ke UMKM. Itu banyak banget yang dikembangin. UMKM itu objeknya ada 3, Mas, menurut saya. Ini analisis saya. Pertama, UMKM membutuhkan education. Kedua, UMKM membutuhkan market. Yang ketiga, UMKM membutuhkan kolaborasi. Coba bikin teknologi seputar itu 3, insya Allah akan bisa berkembang lagi ke depannya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Yusef. Ya, itu beberapa jawaban yang diberikan oleh Mas Yusef kepada Mas Fuad juga dan kepada kita semua. Nah, salah satu proyek yang cukup oke nih ke depannya itu kita bisa nyasar di UMKM ya, karena memang UMKM ini sebenarnya punya kontribusi besar terhadap negara. Cuman terkadang juga sering di ini ya dipandang sebelah mata. Dan menarik juga atas jawaban dari Mas Yusef tadi sempat udah telat ya, kemudian ternyata dimarahi. Nah, itu salah satu materi yang udah dibahas juga oleh Mas Yusef juga. Ini mengenai etika ya, karena memang dalam bisnis itu ternyata mengapa ini mohon maaf juga kenapa sih banyak orang itu otomatis seperti Mas Yusef ini lebih enak, lebih enjoy bekerja sama dengan orang-orang luar negeri ya, seperti kata netizen kita, SDM kita seperti ini gitu loh. Nah, ternyata memang mereka itu menjunjung tinggi profesionalitas yang sangat dijunjung tinggi malahan. Jadi mereka apabila iya ya iya gitu loh, atau enggak. Jadi antara kewajiban yang memang harus dipenuhi dan hak-hak yang harus diberikan itu jelas. Nah, itulah perbedaan beberapa perbedaan yang signifikan malahan ya, perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana. Nah, itu balik lagi memang salah satunya adalah masalah pendidikan juga. Kemudian kita harus memang membangun habit yang mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, teman-teman. Ya, saya pun sebagai desain grafis ya seperti itu, ya seperti disinggung oleh Mas Yusef, mau yang gratis ya. Loh, padahal kita udah kerja keras ya, pengalaman udah kita ada dan waktu kita udah terkuras. Nah, itu menurut saya juga menjadi stigma yang buruk bagi kita yang udah berkembang ternyata harus dipandang sebelah mata oleh yang lain. Nah, itu bisa jadi salah satu peluang juga bagi teman-teman ya yang ingin berbisnis, terutama ingin bekerja sama, berkolaborasi juga. Apabila naik level nih, ya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Nah, karena memang sudah disampaikan oleh Mas Yusef pun, ternyata orang luar ternyata lebih welcome nih dengan dengan skill kita gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Firman ya. Nah, saya lulusan teknik informatika dan sempat bekerja di software developer back-end, tapi gagal. Nah, sekarang saya bekerja sebagai HRD. Nah, ini ada ingin switch karir nih, kembali ke bidang IT. Tapi saya masih mencari yang cocok di bidang IT, di bagian apa. Adakah tips yang bisa diterapkan untuk memilih bidang apa yang cocok untuk sebelum saya terjun ke dunia IT atau bidang-bidang tertentu? Itu Mas, paling. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman saya juga yang sekarang berkarir. Saya bagaimana sih memilih karir ke depan di bidang IT? Saya selalu simpel, Mas, pertanyaannya. Di dalam IT itu ada 2 sisi pemikiran. Ada yang bersifat logik sama imajiner. Bersifat logik imajiner itu kita bisa pilih. Kita nyamannya di imajiner apa logik. Contoh nih, saya selalu tanya kepada teman-teman, bahkan ke programmer saya sendiri. Kamu suka musik, seni, menggambar, dan lain-lain? Nggak suka. Oh, berarti kamu bisa main di back-end. Karena pada dasarnya orang-orang seperti itu basicnya logical. Jadi kalau kita kasih codingan yang begitu tinggi, nggak masalah. Tapi kalau dia suka imajiner, bersifat seni, dan lain-lain, oh bagusnya di front end. Dia main analisis, main UI, UX, dan sebagainya. Nah, di sana. Jadi kalau kita memilih, dari pemikiran dasarnya dari sana dulu. Yang kedua memang dari kesempatan. Mohon maaf Mas, kalau banyak orang yang sudah bekerja jadi HRD,
ya cocoknya jangan jadi software engineer, tapi bagaimana bisa mengembangkan software yang ada terus bisa dimonetisasi. Fokusnya di situ aja. Bahkan saya pun sendiri saat ini lagi nyari kolaborasi dengan orang, banyak software yang saya bikin, produk yang saya bikin, tapi belum termonetisasi. Nah, orang-orang yang sudah berkecimpung jadi HRD atau orang-orang manajer dan sebagainya, cocoknya bukan jadi coding lagi, tapi dia sebagai monetisasi bisnis untuk IT-nya. Gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Yusef atas jawabannya. Yaitu jawaban dari Mas Yusef kepada Mas Firman ya. Nah, jadi ada dua yang bisa dipilih nih kepada Mas Firman dan teman-teman juga yang ingin apabila ingin berkarir, switch karir ya lebih tepatnya dari yang sebelumnya non IT ke IT itu bisa milih apakah harus logikal gitu atau imajiner. Nah, ini dua hal yang bisa dipilah nih. Kalau logikal yang seperti yang udah disebutkan di bagian backhand malahan. Nah, kalau yang imajiner seperti saya misalnya desainer tentu ada UX design gitu loh. Nah, itu pahami juga nih kemampuan dan apa yang menjadi minat Mas Firman dan juga teman-teman semua. Karena kalau asal-asal milih tentu akan kesusahan ya bagi kita juga gitu loh ke depannya. Dan ini masalah karir dan juga tentu kita nggak bisa harus di satu tempat, di satu titik juga harus berkembang gitu loh. Nah, itu ya beberapa jawaban yang diberikan oleh Mas Yusef juga dan tambahan sedikit dari saya. Dan ini ada juga dari pertanyaan dari Revan Oktaziko dari Muhammadiyah Riau. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, dia adalah mahasiswa semester 1 jurusan Teknik Informatika yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara atau tips untuk mahasiswa seperti saya, terlebih lagi masih semester awal mencari roadmap arahan atau mencari roadmap arahan seperti contohnya daftar magang, ikut organisasi, webinar dan sebagainya dan sebagainya. Oh, berarti dia dia cara menentukan roadmap-nya ya, karena masih awal ya, belum terlambat nih. Jadi bisa ada nggak Mas Yusef ya arahan ataupun tips yang bagi mahasiswa semester awal yang masih belum terlambat, kira-kira roadmap yang seperti apa yang harus dibuat, yang harus di-building dulu? Iya, iya, iya. Banyak mahasiswa dengan saya sekarang kolaborasi karena saya merasa kasihan mereka tidak punya arah dan tujuan. Bahkan dia masuk kuliah pun nggak tahu apakah dipaksa sama orang tuanya, sama kakaknya atau seperti apa. Jadi intinya banyak mahasiswa semester awal ngerasa, aduh saya salah jurusan dan sebagainya, karena nggak tahu roadmap. Tapi saya mau menyampaikan satu hal. Yang pertama, roadmap kita di anak IT itu bagaimana memahami fundamental dari IT. Contohnya kita lebih ke penggunaan software, lebih ke apa sih manfaat kita ngoding dan sebagainya. Karena kalau kita di awal-awal jago ngoding dan sebagainya, tapi nggak tahu ini coding mau diapain juga akan jadi problem. Contoh kayak kita di kelas, kalau di kelas semester awal ya ada yang belajar masih C++. Ngapain sih kita belajar C++? Harus tahu dulu fundamentalnya apa. Apakah kita, kan C++ nggak bisa dipakai juga sekarang di dunia industri kan udah jarang banget. Tapi apa maknanya yang bisa kita ambil? Oh, kita belajar basic coding dan sebagainya. Karena di era industri saat ini pun, ya yang paling penting sih logik, kalau menurut saya bahasa pemrograman apapun bisa mengikuti lah. Terus yang kedua adalah roadmap yang paling penting adalah jangan terlalu memikirkan hal yang bersifat technical terlebih dahulu kalau awal-awal. Karena banyak kasus nih mas, mahasiswa saya, awal-awal belum ngerti apa-apa, udah dikasih coding yang berat, dikasih apapun, ujung-ujungnya nggak mau kuliah lagi. Dia udah, waduh ini terlalu berat untuk saya. Jadi artinya untuk awal-awal yang ringan dulu untuk pemahaman teknologinya dulu. Setelah tahu fundamental dari pengguna teknologi, programming dan sebagainya, baru bikin roadmap baru, artinya programming yang sesuai dengan saya apa. Dipilihlah fokus dari awal-awal. Karena mahasiswa itu masalahnya cuma satu, dia ingin mempelajari banyak bahasa pemrograman. Sedangkan itu tidak boleh terjadi gitu. Udah dari semester awal yang lagi rame apa bahasa pemrogramannya, pilih satu hingga jadi expert. Karena apa? Saya selalu menganalogikan simple. Apa sih perbedaan dokter umum sama dokter jantung? Dokter umum bisa segala hal gitu, tapi dokter jantung dia spesialis untuk jantung. Tapi dari segi value, dari segi yang lainnya, dokter jantung menang, ibaratnya begitu. Artinya untuk roadmap mahasiswa awal, fokuslah dalam satu bidang.
Jangan beberapa bidang dipelajari. Nantinya takut tidak konsisten dan akhirnya ngerasa jenuh di dunia IT. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Mas Yusef atas jawabannya kepada Mas Revan dan kepada kita semua. Ya, ini berkaitan dengan masalah apa ya, pekerjaan atau ya skill kita itu generalis atau spesialisasi seperti yang udah dicontohin oleh Mas Yusef. Ada dokter umum nih, ada dokter spesialis gitu loh. Nah, dibagi teman-teman yang mahasiswa awal yang roadmap-nya kacau balau, maka memang perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama tentu memahami fundamental IT seperti penggunaan software, kemudian manfaat ngoding itu apa. Kemudian yang paling riskan ini sebenarnya adalah yaitu jangan menguasai seluruhnya, tapi kuasai mungkin salah satu yang memang lagi tren di situ ya, contohnya bahasa pemrograman apa yang lagi tren dan itu diasah. Semakin diasah ya seperti pisau, semakin diasah malah semakin tajam dan seperti juga dengan skill kita. Maka saya rasa pun bagi teman-teman yang mahasiswa awal yang sekarang lagi join dengan webinar kita, ini menjadi apa namanya salah satu kisi-kisi ya roadmap seperti apa yang harus saya bangun. Jadi dan itu juga sebagian kita juga harus ini ya beberapa dunia universitas mungkin ada yang udah memberikan materi yang udah langsung berat gitu lah dan mahasiswanya juga stres. Nah, padahal kan sebenarnya pendidikan itu kan harus dimulai dari awal yang lebih ringan dulu dari A ke B ke C baru sampai Z. Jadi jangan langsung harus dipaksakan ya dari yang berat dulu karena memang kita butuh waktu untuk mencerna nih materi-materi yang udah disampaikan. Itu ya kepada Mas apa tadi? Revan ya atas jawaban dari Mas Yusef dan tambahan juga sedikit dari saya. Nah, ya sedikit informasi juga. Nanti absen kita akan kirimkan ya di chat ini ya teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman isi karena kami membutuhkan kritikan juga dan juga saran dari teman-teman agar webinar kami selanjutnya dari Lukan Anak IT itu bisa lebih baik kualitasnya dan ada perkembangan juga. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi di sini ya loh. Nah, gitulah seperti yang disampaikan oleh Mas Yusef. Dan dari situ pun teman-teman mana tahu bisa ikutan join lagi di webinar kita selanjutnya. Itu ya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan lagi dari Mas Alfandili ya. Perkenalkan nama saya Alfandili dari Teknik Informatika semester 3 ya Universitas Universal Batam. Nah, dia mau nanya nih, pandangan kakak, apakah bootcamp itu bagus atau berpengaruh untuk meningkatkan skill di bidang IT atau hanya cukup dengan kuliah dan dikembangkan sendiri? Nah, itu mungkin pertanyaan yang populer malahan ya di praktisi IT. Mungkin bisa dijawab Mas Yusef. Oke, menurut saya belajar lebih dari di kampus itu lebih bagus pada dasarnya. Kau mau belajar bootcamp, mau belajar apapun di luar kampus lebih bagus. Malahan saya lebih cenderung ke mahasiswa jangan banyak-banyak di kelas, belajarnya di luar sana, belajarnya bernetworking, belajarlah dengan orang-orang yang berpengalaman. Selama kau masih berada di kelas, maka itu tidak akan banyak berkembang. Saya bilang begitu. Kenapa? Mau ikut bootcamp dan sebagainya itu keren. Cuma yang jadi problem satu, jangan pernah berharap kau ikut bootcamp, sekarang kau ikut bootcamp, besoknya jadi expert. Nggak mungkin. Orang-orang yang bertahun-tahun menjadi expert di bidang IT itu butuh proses. Gak mungkin hari ini kau bikin bootcamp, sebulan jadi expert, itu tidak mungkin. Tapi setidaknya kita tahu pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman, roadmap-nya bagaimana, dan itu sangat penting untuk dilakukan. Cuma yang jadi saya harus diikuti adalah pilihlah bootcamp yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai bootcamp ini benar-benar kita ngikuti selama jangka panjang tapi tidak sesuai dengan harapan. Tapi pada basicnya bootcamp itu penting ya. Tapi penting itu jangan menjadi alasan, aduh saya bikin bootcamp jadi expert, enggak juga, itu butuh proses. Jadi menurut saya adalah yang paling penting itu jangan terlalu banyak di kelas, banyaklah berkolaborasi, banyak berkumpul. Tapi menurut saya berkumpul itu harus pilih-pilih juga partnernya dengan siapa. Contoh banyak mahasiswa, mohon maaf mahasiswa saya, dia ingin jago IT tapi malah banyak nongkrong di BEM. Di BEM kan ngapain gitu? Nggak ada orang-orang yang fokus untuk pengembangan secara teknikal. Makanya gabung ke komunitas-komunitas untuk pengembangan karir di programming dan sebagainya. Atau kalau nggak ada komunitasnya, bikinlah kau komunitas sendiri di kampus.
bagaimana orang-orang berkumpul di situ untuk belajar tentang bahasa pemrograman. Itu yang banyak terjadi di mahasiswa, yang artinya mahasiswa itu perlu bimbingan ekstra, karena kalau di kelas kan mohon maaf ya, karena saya background-nya praktisi, kemudian jadi akademisi, saya memberikan dari pengalaman. Tapi kalau kita bertemu mahasiswa dengan dosen-dosen yang memang teori gitu kan, wah itu menjadi kasihan juga kepada mahasiswanya. Oleh karena itu, keluarlah dari kelas dan bergabunglah dengan banyak orang di luar sana. Oke, terima kasih Mas Yusef atas jawabannya kepada Mas Alfandi dan juga kepada kita semua. Ya, beberapa intisari yang udah disampaikan, apakah bootcamp itu bagus atau berpengaruh? Ya bisa jadi bagus atau berpengaruh, tentu kita harus milih ya teman-teman, bootcamp itu yang mau bootcamp yang seperti apa. Jadi jangan asal lihat di media sosial, ternyata bootcamp ini bagus ya ikut. Kemudian ada lagi postingan bootcamp lain, ikut lagi. Jadi perlu juga nih memperhatikan bootcamp yang seperti apa yang diikuti. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yusef ya, jangan hanya di kelas saja, memang di kampus itu sangat baik ya, karena apalagi dengan kurikulum yang sudah tertata rapi. Maksudnya adalah selain di kampus kita mesti mengembangkan diri juga dengan menambah koneksi juga, apakah itu organisasi tentunya yang memang sekiranya bisa mendapatkan benefit bagi kita, manfaat bagi kita sendiri. Ini bukan masalah dapat uang ya, tapi lebih ke pengembangan skill kita. Terutama bagi teman-teman jurusan IT ya, yang dalam tanda kutip banyak yang introvert. Nah, itu perlu nih beberapa pengembangan lain tentunya. Dan seperti yang sudah disampaikan, harus seleksi juga memilih teman atau memilih partner yang akan diajak, apakah itu nanti bikin project yang sederhana ada lebih dahulu. Nah, itu akan menjadi proses-proses yang berkesinambungan nanti dan memiliki manfaat juga bagi teman-teman yang udah berbisnis terusnya di dunia IT. Itu. Dan ada lagi pertanyaan dari Mas Alex. Nah, nama saya Alexander. Saya membuat website dan aplikasi yang langsung dapat digunakan oleh customer. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk memasarkan produk kita? Oh, berarti produk yang tadi ya, tanpa adanya collaboration dan partner. Dan apakah produk tersebut dapat sukses tanpa adanya collaboration dan partner? Oh, berarti ini antitesis ya ibaratnya ya. Jadi, apakah tanpa adanya kolaborasi dan partner, kita bisa nggak memasarkan produk kita sendiri? Itu loh, Mas Yosef. Bisa Oke. dijawab. Saya sampai ini masih jadi IT konsultan, saya juga masih ada divisi pembuatan website dan aplikasi yang dijual langsung ke klien. Tapi pada akhirnya adalah ujungnya kita capek, Mas. Sebagai IT konsultan itu capek. Kenapa capek? Ya bagaimana capek? Kita mengerjakan proyek orang lain yang betul-betul keinginannya berbeda-beda. Kemudian yang menjadi problem adalah ketika kita menjual website dan layanan kita kepada orang lain kan itu perlu berbagai hal yang harus kita penuhi. Apakah kita perlu hosting, apakah kita perlu domain, apakah kita perlu plugin, dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah berkolaborasi. Contoh, saya fokus di development webnya, tapi saya ingin juga pengembangan untuk hostingnya. Ya, saya kolaborasi dengan teman-teman yang punya hosting. Jadi dalam setiap development itu bisa lebih gampang lah. Terus yang kedua, bayangin Mas Alex nih kayaknya bisa bekerja sama nih kolaborasi. Yang masuk ke saya yang mau bikin web sehari lebih dari 50 orang. Bayangin, itu nggak bisa saya bikin. Karena ujungnya apa? Saya lempar proyek pada mitra-mitra saya. Nah, kalau saya tidak bermitra dan memiliki kolaborasi, maka orang-orang yang 50 orang itu yang merasa kasihan juga bagaimana untuk membuat website. Makanya saya selalu lempar proyek berpartner dengan yang lain. Nah, ini juga saya bisa nih bermitra dengan Mas Alex untuk bisa berkolaborasi. Tapi kalau nih dari saya ya, selama kita masih menawarkan jasa kepada yang lain jadi IT konsultan, sama halnya kayak orang IT, konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan bangunan dan semuanya, kita kayak hidup 24 jam. Coba bayangin, jam 10 masih ditelepon klien, jam 2 subuh masih ditelepon sama klien ada yang bug. Itu hal-hal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa mengidentifikasi itu, bermitra dan berkolaborasi. Saya sekarang untuk jadi customer service ada mitranya, untuk orang copywriter ada mitranya, untuk orang pembuatan desain, back-end, dan semuanya ada mitranya. Jadi dengan seperti itu, semuanya terkontrol. Dan saya lebih hidup, lebih nyaman sekarang. Dulu itu Mas, mohon maaf, saya hidup kayak dikejar-kejar gitu, nggak nyaman.
pagi mata merah karena kan malamnya begadang. Sekarang udah teratur karena memang saya bermitra. Itu mungkin perbaikan kenapa kita harus bermitra. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Yusuf kepada Mas Alex ya. Nah, dari pertanyaan tadi, apa tanpa adanya collaboration dan partner, apakah kita bisa? Kalau dilihat lagi secara keseluruhan, sepertinya mustahil ya. Kita harus tetap ada partner dan juga kolaborasi dengan yang lain. Karena manusia pada intinya itu mempunyai kekurangan. Nah, jadi ini masalah idealis nih lagi nih. Dalam bisnis itu ada juga masalah idealismenya juga. Nah, bagi kita di bisnis IT pun kita nggak bisa ngerjain sendiri ya teman-teman. Jadi harus tetap ada kolaborasi. Itulah dari kekurangan kita itu mana tahu dapat nih kelebihan dari partner kita yang lain. Nah, di situ bisa mereka masuk mensupport untuk mengisi kekurangan kita. Jadi supaya apa yang kita memang menjadi landasan bisnis kita itu tetap berjalan. Jadi supaya apapun yang udah kita rencanakan itu tetap bisa dikendalikan, bisa diatasi. Itu ya jawaban dari Mas Yusef kepada Mas Alex ya, teman-teman semua. Ya, selanjutnya ada beberapa lagi pertanyaan yang sebelum saya share nanti absen kepada teman-teman. Ini dari Suja Ramadhani dari Universitas Mercubuana ya, Teknik Informatika semester 8. Nah, dan salam alhamdulillah kerja sambil kuliah. Ya, bagus, berarti masalah manajemen waktu nih lagi nih. Nah, saya sekarang sudah fokus menggunakan bahasa Flutter. Dan dengan Flutter, dan hampir 3 tahun ya, dan sudah hampir 3 tahun menggunakan bahasa Flutter, main development aplikasi dengan Flutter. Nah, sampai kapan saya dan bagusnya migration ke bahasa pemrograman lain seperti native, Kotlin atau Swift atau bahkan saya harus pindah ke web developer. Berarti ini ya bertanya sampai kapan ya saya harus tetap di bahasa Flutter karena udah lama nih. Kapan waktunya berpindah gitu ya. Itu paling poin dari pertanyaan dari Mas Suja. Mungkin bisa dijawab Mas Yusef. Oke. Saya dari dulu mempertahankan kepada teman-teman fokuslah dalam satu bidang. Fokuslah dalam satu bahasa pemrograman. Selama bahasa pemrograman itu roadmap-nya masih bagus ke depan. Salah satu bahasa pemrograman yang dulu dilulukan JavaScript. Teman-teman move ke yang lain, ternyata JavaScript masih berkembang sampai saat ini gitu. Ada yang dulu bertahan di Java gitu. Ternyata Java sekarang sudah tidak banyak dipakai gitu. Bahkan sekarang untuk Android pun udah pakai Flutter dan sebagainya. Tapi menurut saya jawaban dari saya adalah selama bahasa pemrograman itu punya roadmap yang jelas, komunitas yang jelas juga, fokuslah di situ. Kenapa? Semakin fokus, semakin banyak peluang yang akan kita gali. Tetapi yang harus dipenuhi adalah kalau kalian contoh nih Hyuja itu lagi fokus di Flutter. Coba pelajari beberapa bahasa pemrograman yang bisa mensupport Flutter gitu. Tapi tetap fokus utamanya di Flutter gitu. Tapi kita juga harus mempelajari bahasa pemrograman yang mensupport Flutter itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai move ke yang lain. Tetapi kalau memang komunitasnya sudah jelek, roadmap-nya sudah tidak berjalan, maka kita harus move ke yang lain. Itu kalau menurut saya. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Yusef atas jawabannya. Nah, itu ya sedikit jawaban dari Mas Yusef kepada Mas Suja dan kepada teman-teman juga. Nah, sampai kapan? Berarti kita harus lihat nih roadmap-nya ya, Mas Suja dan juga teman-teman. Apakah masih tren, bagus, komunitasnya masih oke, dan sekiranya memang udah bisa pindah migrasi ke bahasa lain, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang poin pentingnya itu adalah kita memang sebisa mungkin fokus pada satu bahasa, misalnya Flutter tadi ya. Selama roadmap-nya itu jelas dan terarah ke depannya. Nah, itu bisa menjadi peluang yang sebenarnya tetap masih stabil dan makin besar gitu loh. Jadi ada semacam pemikiran yang visioner lah ya ke depannya. Jadi kita tetap mewanti-wanti tapi tetap tidak ngestak juga di satu poin yang sama. Jadi tetap harus berkembang ke depannya. Menarik dari jawaban dari Mas Yusef dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sangat luar biasa kepada kita semua. Mungkin ada ini dulu Mas dari Mas Yusef.
sedikit close apa ya, bukan closing statement sih lebih tepatnya, yang sekiranya terutama bagi teman-teman yang mahasiswa yang udah tamat nih, yang fresh graduate, karena kan ngecari kerja susah segala macam, apalagi yang udah nggak punya pengalaman. Mungkin langkah awal apa aja sih yang perlu dilakukan Mas, ketika sebagai fresh graduate yang kiranya mungkin pengalamannya nggak terlalu banyak nih, langkah awal apa aja yang perlu kita coba kita lakukan gitu loh dalam pengalaman Mas juga lah. Oke, baik. Buat teman-teman, ini dari pengalaman saya ketika baru lulus dan sebagainya, kita harus buka dua mata ya. Mata yang pertama kita harus melihat potensi yang ada di pemerintah. Banyak kok program-program pemerintah yang bisa mensupport kita. Bahkan kita selalu bertanya, apa sih pemerintah, tugas pemerintah kok nggak ada gunanya? Ketika kita detailing ke mereka, ternyata banyak programnya. Saya sampai saat ini pun banyak program dari pemerintah. Saya dapat penghargaan dan sebagainya untuk membangun brand pun dari pemerintah gitu. Itu dan banyak programnya untuk mahasiswa dan lulusan. Yang kedua adalah kita harus melihat potensi market yang luas saat ini apa. Saya itu sekarang berpikir sederhana, Mas. Saya tidak mau lagi dan sudah tidak ingin lagi membuat teknologi yang canggih. Sudah tidak mau. Pemikiran saya sekarang sederhana. Di depan saya ada potensi bagus. Contoh nih, di depan saya ada handphone. Ada handphone di depan saya. Bagaimana dari handphone ini saya sebulan dapat 1 miliar? Kenapa seperti itu? Selama kita fokus membuat teknologi yang canggih, pengembangan teknologi dan sebagainya, kalau tidak sesuai dengan market, buat apa? Sekarang saya berpikir lagi lebih sederhana. Jangan berpikir terlalu jauh, sedangkan di depan kita ada peluang. Nah, itu yang banyak kasus yang terjadi di mahasiswa saat ini. Dia mempelajari bahasa pemrograman, dia mempelajari banyak hal. Supaya apa? Dia banyak pengetahuan yang luas. Sedangkan di depan mata dia peluangnya banyak. Nah, itu yang harus kita sadari dari sekarang. Oleh karena itu, mimpi kita untuk membuat teknologi canggih boleh, tapi lihat dulu peluang di sekitar kita. Contoh sekarang di Garut, saya sekarang lagi di Garut ya. Saya sudah kepikirannya sederhana, Garut dengan potensi budaya dan wisata. Bagaimana dengan teknologi saya, wisata dan edukasi di Garut bisa berkembang? Bagaimana dodol piknik saya bisa berkembang gitu? Sesederhana itu gitu. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang saya create, semakin berpikir sederhana dan tidak mau banyak yang dilakukan. Bukan saya berpikir berubah jadi ke zona nyaman, bukan. Karena semakin banyak hal yang kita gali, semakin jauh yang kita gali, yaitu semakin banyak juga hal-hal yang terjadi di luar sana gitu. Saya pernah, Mas, ini sebelum closing statement ya, 2015 saya pernah ditahan juga, hampir ditahan di Kerajaan Arab Saudi. Kenapa? Saya membuat aplikasi waktu itu berbasis geolocation dan waktu itu 2015 masih dilarang di sana. Dan itu sebenarnya teknologinya untuk kebutuhan jemaah yang hilang. Saya terlalu visioner, tapi saya tidak tahu yang terjadi di sana. Artinya apa? Ya, selama kita memiliki potensi yang luas, potensi yang ada di depan kita, kembangin dulu, jangan terlalu jauh. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Yusef atas beberapa argumen. Ya, ini ada terakhir dari yang raise hand ya. Mas Rik Fuad lagi, wah. Mas apa? Silakan Mas Ririk untuk ya diskusi ya, Oh, ingin baik, bertanya silakan. baik. Suara saya jelas ya, atau tidak ya? Aman ya? Oke, aman. Oke, baik. Baik, Kang Yusef, hatur nuhun untuk sharing inspirasinya, sangat menginspirasi kami semua. Pertanyaan saya masih menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, Kang. By the way, saya Rikrik dari Garut juga, Kang. Saya Pride Garut juga, jadi sama satu kota kelahiran dari Garut. Pertanyaan yang tadi itu seperti ini, Kang. Saya kan lihat Kang Yusef ini udah beberapa lama gitu ya. Kemarin itu saya lihat ada beberapa kolaborasi, salah satunya yaitu ingin mengembangkan pesantren supaya melek teknologi gitu ya. Maka pertanyaan yang tadi itu maksudnya adalah bagaimana cara supaya menciptakan Yusef, jutaan-jutaan Yusef gitu. Jadi menciptakan yang tadi kalau disangkut pautkan ke kolaborasi. Tapi misalkan kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Mungkin ada orang yang bisa berkuliah, tapi banyak juga khususnya Garut itu banyak potensi yang memiliki ke IT tapi kan terkendala dengan dana. Mungkin salah satu bentuk nyata Kang Yusef ini sebagai informasi bagi teman-teman, saya pernah melihat bahwa Kang Yusef ini kolaborasi terjun ke pesantren-pesantren supaya anak-anak besar itu tidak apa namanya ya melek teknologi lah gitu. Nah, yang saya tunggu itu adalah next step-nya nih Kang, bagaimana nih supaya mimpi itu terwujud Kang, jutaan Yusef yang ahli IT gitu ya, tidak hanya di Garut tapi se-Indonesia, karena ya kedepannya mungkin kan
ya tadi ya, menciptakan banyak-banyak peluang. Atur nuhun, Kang. Ya, siap. Alhamdulillah ada saudara. Saya itu sekarang simpel, Mas. Dan sekarang kolaborasi dengan anak IT kan ini sangat penting. Ini jadi kolaborasi. Sekarang saya lagi fokus ke pemberdayaan. Pemberdayaan bagaimana saya mengajak orang-orang untuk belajar IT dan memberikan mindset bahwa IT itu bukan diri untuk sendiri, tapi untuk orang lain. Saya kepada pesantren pun berpikir, kalian jago ngaji, jago apapun, selama kau tidak punya punya kemampuan di IT, maka Islam pun tidak akan bisa berkembang. Saya datang ke anak-anak desa yang mohon maaf dia latar belakangnya suka ke kebun dan sebagainya. Saya bilang, anak-anak kalau kalian mau fokus untuk pertanian, belajarlah IT biar apa pertanian kita lebih maju. Juallah produk pertanian kita kepada orang-orang yang lebih luas di luar sana. Saya datang kepada orang-orang UMKM yang sebetulnya masih jauh di teknologi. Saya jelaskan bahwa kita harus perlu market yang luas. Bagaimana saya ajarkan digital marketing dan sebagainya. Lalu apa pesan yang saya sampaikan intinya kepada mereka adalah kita boleh mengembangkan banyak hal, tapi jangan pernah lupakan teman-teman di sekitar kita. Kita tidak bisa bersendirian, tapi kita harus bisa berkolaborasi. Saya juga mengajak kepada teman-teman, sekarang ini saya mau cerita ya satu lagi, Kang, untuk menjawab ini. Ada anak kecil usia 15 tahun datang ke kantor saya di Garut. Dia berasal dari Garut Selatan. Mas, kalau tahu Garut Selatan itu jauhnya kayak gimana? Datang ke kantor saya, dia tidak punya laptop, dia tidak bisa menyalakan laptop, tapi dia mau belajar IT. Karena dia orangnya baik, saya ajarkan IT selama bertahun-tahun. Sekarang dia kerja di Google Singapura. Saya senang dengan dia gitu. Tapi apa yang saya sampaikan kepada dia, kau boleh kerja di Google Singapura, tapi apa dampak kau kepada teman-teman di sekitar? Apa yang dia lakukan? Kan gaji di Google Singapura gede ya, dia lebih dari 70 juta per bulan. Dananya 40% diberikan kepada anak desa untuk melakukan pemberdayaan. Nah, hal-hal itu yang saya boost kepada teman-teman bahwa apapun kelebihan kalian, tetaplah ingat dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendirian loh. Gitu. Indonesia itu terlalu luas, makanya saya juga belajar dari India. Kenapa India berkembang? Karena ada di satu, selain kolaborasi, ada pemberdayaan juga loh di India. Saya pas datang ke India tahun 2018, masifnya lebih dari Indonesia loh untuk kolaborasi seperti itu. Nah, di kita kelemahannya ya satu ya, menurut saya komunikasi di Garut pun banyak orang yang jago-jago IT tapi tidak berkomunikasi kalau menurut saya ya. Nah, di Indonesia pun banyak orang-orang yang jago IT tapi malah ya itulah dia berkembang dengan komunitas dengan sendirinya. Tapi kita sekarang buka pikiran dan pola pikir kita, makanya saya juga mau berkolaborasi dengan lukan anak IT supaya kita bisa lebih berkembang untuk semua. Itu insya Allah kedepannya kita terus berkolaborasi. Oke. Makasih Mas Yusef. Ya mungkin untuk diskusi lebih panjang, Mas Fuad sama Mas Yusef bisa nih nanti ya mencoba berkolaborasi juga karena sama-sama Pride Garut ya kan. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat bagus dan di sini juga kita bertemu diwadahi oleh Lukan Anak IT dan ya seperti biasa juga teman-teman apabila udah selesai webinar ini kan di grup udah ada ya di situ juga ada kontak person juga dari Mas Yusef dan di grup tuh juga bisa ya untuk berdiskusi lebih lanjut supaya kita nggak ngestak di satu ini aja loh, nggak satu di webinar aja. Nah, karena saya rasa ini kesempatan yang bagus juga, apalagi pemateri kita udah punya pengalaman yang sangat oke, terutama di luar negeri juga, mau dan dari desa juga malahan ya. Jadi saya rasa pun ini menjadi salah satu peluang besar bagi teman-teman semua gitu. Dari Mas Fuad ada tanggapan dulu? Cukup saya rasa buat teman-teman yang lain barangkali ada yang mau nanya. Cuman itu mungkin tadi saya sangat setuju Kang Yosep. Kita juga tunggulah apa next selanjutnya supaya menciptakan ya saya lah terutama yang dari Garut menunggu inovasi apa nih ya supaya tercipta Yusep selanjutnya jutaan Yusep gitu. Terima kasih. Ya, no. Oke, terima kasih Mas Fuad atas tanggapannya. Ya, harapan kita memang seperti itu ya teman-teman semua. Jadi mana tahu kita ada the next lagi ya dari Mas Yusef juga yang lain-lain sebagainya. Dan seperti yang udah Mas Yusef sampaikan, ya kita tetap berkarir juga untuk diri kita, tapi kita tetap memperhatikan orang lain karena memang itulah salah satu manfaat dari kita apabila mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus. Nah, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentu ini menjadi pahala yang sangat luar biasa bagi teman-teman juga.
Mungkin untuk closing statement bisa disampaikan dari Mas Yusef Maulana karena waktu kita udah hampir selesai dan saya pun udah memberikan absensi ya kepada teman-teman. Jadi silakan diberikan saran dan kritikannya kepada kami supaya kita dapat berkembang juga nanti di Lukanan IT ini webinar-webinar selanjutnya. Jadi kepada Mas Yusef mungkin untuk closing statement-nya saya persilahkan. Closing statement saya sederhana, ayo kolaborasi, jangan sendiri-sendiri, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Oke, baik, terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan oleh Kak Mas Yusef Maulana, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir. Saya ingatkan lagi ya bahwa sertifikat insya Allah akan kita berikan paling lama itu 11 Oktober 2023. Ya, di situ juga ada saya kirimkan nanti sertifikat, PowerPoint juga atau materi yang sudah disampaikan dan rekaman webinarnya. Nanti akan ada juga di-upload ya di YouTube Lukanan IT. Jadi paling lama itu 11 Oktober 2023. Berkas file-filenya akan di-upload, yang dikirimkan. Kemudian ya kita tetap usaha untuk lebih cepat nanti lebih baik gitu loh. Nah, karena udah waktunya 11.15 dan 11.16 ya, mungkin di teman-teman yang lain udah masuk waktu zuhur juga. Mungkin itu saja